Bagaimana kalau bulan Ramadan ini salat Isya di Masjid Raya, kumandang azannya dimulai jam 9. Kita berharap tarawih itu menjadi fenomena yang biasa. Jangan sampai selama Ramadan hilang nama salat Isya, bangkit nama salat tarawih. Enggak pernah ada yang singgung-singgung salat Isya. Nanti malam tarawih di mana? Ini tanya salat Isya di mana? Tarawih di mana? Ada yang acara buka puasa pertama buru-buru keluar. Mau ke mana? Salat tarawih. Salat Isya enggak perlu, hanya salat tarawih. Ini menunjukkan bahwa nama Isya hilang, nama Isya hilang, tarawih itu berkembang. Maka terbalik. Jadi jangan ajak lagi tarawih. Ramadan yang akan datang ini hilangkan nama tarawih, ajak salat Isya saja. Kenapa? Yang tarawih masih banyak sekali khilafiyah antara rakaat 8 dengan 20. Nanti ketika diajak yuk kita salat tarawih, pasti pertanyaan di masjid itu berapa rakaat? Berapa nih? Ajak saja salat Isya, yuk kita salat Isya. Enggak pernah ditanya berapa rakaat. Kenapa? Sepakat salat Isya itu 4 rakaat. Ayo kita salat Isya. Sampai di masjid salat Isya. Setelah salat Isya, syukur-syukur dia kerjakan salat ba'diyah Isya. Tarawihnya bagaimana? Terserah Anda. Mau salat silahkan, tidak mau salat juga silahkan. Karena tidak ada yang masuk neraka gara-gara tidak salat tarawih. Tarawih itu hanya meninggikan fadilah di dalam surga. Yang masuk neraka gara-gara tarawih tidak ada. Kecuali apabila dia ingkari tentang sunnatnya salat tarawih. Kita ajak, yuk salat tarawih. Pupus salat tarawih. Kenapa? Pak ini pahalatan. Anak sunat salat tarawih. Itu baru menjadi kufur. Kenapa? Melanggar ijma'. Makanya malam Ahad yang lalu ada kegiatan doa bersama solidaritas untuk Selandia Baru di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadir Bapak PLT Gubernur. Ketika selesai rangkaian zikirnya, saya paling malas ikut zikir, tapi karena terjebak harus hadir, berzikirlah. 1,5 jam saya ganti posisi 7 kali. Kewut. 7 kali ganti posisi. Kaduknya kewut, balik lam kewut, balik lam kewut. 7 kali ganti posisi. Maka saya sangat kagum ketika melihat ada orang yang ikut berzikir 2 jam bertahan dalam posisi yang sama. Itu kalau bukan taat sekali berarti latar belakang dosanya tinggi sekali. Jadi saya kena ubah posisi, kena kewut, ada berat, ada syam. Saya kagum kepada orang-orang yang mampu bertahan duduk berzikir sekian lama. Saya tidak tahan. Makanya diajak-ajak oleh kawan untuk berzikir, bahlu meratib Ramadan saya jawab. Setelah selesai, masuk ke dalam ruang kantor imam, dijamu. Saya duduk di samping beliau, Bapak PLT, kemudian saya sambil duduk, saya katakan, Pak PLT, saya sudah pernah tawarkan ke Pak Asisten 1 karena beliau membawahi Masjid Raya. Bagaimana kalau bulan Ramadan ini salat Isya di Masjid Raya, kumandang azannya dimulai jam 9. Dan tawarkan. Beliau balas dengan pertanyaan, ada dalil naqli dan aqlinya Ustaz? Pertanyaan Pak PLT. Saya jawab, saya suguhkan Pak. Bukan saya sediakan, saya suguhkan Pak. Maka sebagai dalil aqlinya dulu saya katakan, Arab Saudi itu adalah negara yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu. Dengan standar mereka, Zuhur, Asar dan Isya, begitu berkumandang azan 15 menit qomat. Maghrib setelah azan 10 menit qomat. Subuh setelah azan 25 sampai 30 menit qomat. Kita 3,5 menit qomat kalau subuh. Waktu Isya di Arab Saudi sama seperti di Indonesia, jam 8 waktu Arab Saudi. Tapi khusus bulan Ramadan, coba perhatikan nanti yang punya televisi di rumah, terutama yang ada TV kan? Coba buka siaran salat tarawih langsung dari Masjidil Haram. Jam 00 tengah malam, jam 8 waktu Arab Saudi, itu baru tertera di layarnya sedang menanti kumandang azan Aisyah dari Masjidil Haram. Jam 1 dini hari barulah berkumandang azan Aisyah. Kurangi 4 jam waktu Arab Saudi, jam 9 berkumandang azan. Setelah azan 15 menit kemudian baru qamat salat Isya, ba'da Isya. Efektif baru mulai salat tarawih jam 9:30. Artinya orang-orang yang kelelahan itu sudah sempat istirahat. Sedangkan kita di Banda Aceh jam 8 langsung azan.
Siapa yang datang yang baru selesai buka puasa, belum sempat buang hajat, beta pegangnya menggentut yang itu bilang, langsung ke masjid. Di bulan Ramadan kita bangun subuh paling telat jam 4. Jam 4 kalau telat kita nggak sempat makan sahur, maka bangun dari jam 4 paling telat, makan sahur, kemudian salat subuh, salat ikut pengajian subuh, kemudian ikut asmara subuh, kemudian masuk kantor, pulang jam 3, kemudian berbelanja, cuci mata, pelalai puasa, datang waktu berbuka, makan minum, belum sempat istirahat dari jam 4 subuh, tiba-tiba sudah berkumandang azan Isya, kita solat. Kalau solat tarawih yang 8 rakaat saja, totalnya itu menjadi 19 rakaat. Kenapa? Ada tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya 4 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat, 8. Tarawih 8 rakaat, 16. Witir 3 rakaat, 19 rakaat. Solat dikerjakan oleh orang yang belum istirahat dari jam 4 subuh. Yang 20 rakaat tambah 12 lagi, 31 rakaat solat dikerjakan oleh orang yang belum istirahat sejak dari subuh. Tidak cukup penderitaan demikian rupa, kita undang imam dari Arab yang biaya akomodasi dan konsumsinya tidak kurang dari 100 juta rupiah untuk membacakan surat 1 juz 1 malam di dalam solat tarawih. Imamnya baca 1 malam 1 juz, ketika makmum di belakang berharap segera bertemu dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Makmum mau segera ketemu dengan tabbat yada Abi Lahab, sedangkan imam membaca 1 juz. Itu benar-benar proyek mubazir, saya katakan. Kenapa? Kenikmatan bacaan lantunan ayat imam ini tidak dapat dinikmati oleh makmum yang sedang mengantuk. Andai kata jam 9 mereka sempat istirahat, boleh jadi mereka minta imam untuk menambah 1 juz lagi. Kenapa? Dapat dinikmati. Ini kan pemikiran sederhana. Maka kata beliau, ditanyakanlah kepada kepala dinas dayah Pak Usamah Al-Madani, bagaimana Pak Usamah di dayah? Apa jawaban Pak Usamah? Pak, di dayah itu jangankan bulan Ramadan, hari-hari biasa saja salat Isya jam 9. Artinya untuk dayah itu tidak ada masalah. Hari-hari biasa saja kumandang azan Isya jam 9. Maka kalau bulan Ramadan azan Isya jam 9, sudah pasti dayah tidak akan ribut. Itu memang mazhab dayah itu. Hanya di tempat lain yang sok-sok taat, menan polapan lagi jinau piuh huju. Mungkin sekarang pun karena sudah berbunyi waktu azan Isya, yang penting dia yang pegang tengku mentang berhabah. Kenapa? Saking sok taatnya kita. Padahal salat di awal waktu sunat, mengaji itu hukumnya wajib, sekurang-kurangnya adalah fardu kifayah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.